Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk sama-sama kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya kita. Itu sebabnya yang perlu kita kuatkan adalah iman kita. Sedangkan firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman Kristus. Sehingga semakin hari kita tertanam dalam firman, semakin hari kita bergaul dengan firman, maka iman kita semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat setiap anugerah, buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat yang indah ini kami dapatkan kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami. Berikan kami hikmat, tuntun kami sehingga kami mengerti akan setiap kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus diundang makan oleh seorang Farisi di sebuah kota. Saudara dikasih dalam Tuhan, lagi asik-asik makan, tiba-tiba ada seorang perempuan berdosa. Iya kan, semua orang perempuan berdosa yang datang tiba-tiba meminyaki kaki Yesus, mencium kaki Yesus gitu kan, meminyaki kepala Yesus, menyeka dengan rambut, kemudian mencium kakinya, meminyaki dengan banyak hal yang dilakukan oleh perempuan ini. Sedang orang Farisi ini karena dia tinggal di kota itu, dia tahu siapa nih perempuan ini. Dan perempuan ini memang terkenal seorang perempuan berdosa, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan akhirnya terjadilah percakapan di sana. Kamu tidak tahu gitu kan, kenapa nih perempuan ini melakukan seperti itu gitu. Akhirnya sampai satu titik Yesus bilang, saudara, Yesus bilang dalam Lukas pasal 7 ayat 47, Yesus bilang begini, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat dosa, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi Yesus bilang kepada orang Farisi ini, karena orang Farisi ini bilang, kau tidak tahu siapa perempuan ini. Makanya Yesus bilang kan bahwa orang yang merasa dosanya diampuni lebih banyak, dia akan lebih banyak berbuat kasih. Kenapa? Karena dia merasa dosanya itu diampuni. Dia merasa dosanya yang gak layak untuk diampuni, tapi dapatkan belas kasihan Allah, belas kasihan Tuhan. Karena dosanya diampuni, maka responnya adalah perbuatan kasih. Jadi kita lakukan segala sesuatu, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan kasih, bukan karena untuk diampuni, tetapi karena kita meresponi apa yang sudah kita terima, yaitu keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita belajar di sini bahwa setiap kita ketika kita diselamatkan oleh anugerah kemurahan Tuhan, maka kita nih secara sadar, kita kalau orang yang tahu diri gitu ya, bahwa dosa saya diampuni, pelanggaran saya tidak diperhitungkan, maka kita menjadi orang-orang yang tahu diri. Akhirnya kita bilang, Tuhan, apa yang bisa saya buat Tuhan? Apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan? Memang gak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi perempuan berdosa ini tahu diri. Sama-sama bilang sama saya harus jadi orang yang tahu diri. Amin. Kita kan orang berdosa yang dosanya diampuni. Makanya Yesus bilang tuh sama Simon, sudah dikasih dalam Tuhan. Ada dua orang berutang, seorang pelepas utang. Seorang berutang 500 dinar, yang lain lagi 50 dinar. Mereka gak sanggup nih dua-dua membayar. Tapi si orang yang menghutangkan pada mereka ini menghapuskan utang kedua orang mereka. Tentu kata Yesus, kata Simon, pasti yang lebih banyak utangnya, ya kita tahu bersama, pasti orang yang lebih banyak utang yang akan merasa, waduh terima kasih ya, dosa saya hutang-hutang saya yang gak bisa saya bayar dihilangkan. Demikianlah jadinya kalau kita orang berdosa ini diampuni dosa kita, saudara. Nah perempuan berdosa ini, dia tahu betul siapa dirinya, tapi dia mengalami pengampunan. Itu sebabnya dia datang sama Yesus. Dia meminyaki kepala Yesus, dia mencium kaki Yesus, meminyaki dengan minyak wangi, gitu kan? Dia tidak henti-hentinya datang meminyaki dan menciumi kaki Yesus karena dia sadar
Dosanya telah diampuni, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya dia berbuat banyak, dia lakukan sesuatu. Nah, kita ambil pembelajaran dari hal ini. Orang yang sudah diampuni dosanya, makanya Raja Daud kan pernah bilang kan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dengan kata lain, kita yang sadar dosa kita sudah diampuni, pelanggaran kita tidak diperhitungkan, dosa-dosa kita ditutupi, maka kita harus responi. Karena saya udah menerima itu sebagai kebaikan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan sebagai anugerah diberikan kepada saya. Saya nggak layak, tapi saya dilayakkan. Saya orang yang tidak benar, tapi saya dibenarkan. Kita cuma bilang sama Tuhan, Tuhan apa yang bisa saya buat untuk membalas kebaikan Tuhan? Memang tidak ada, saudara. Nggak ada yang bisa kita buat untuk membalas kebaikan Tuhan. Tapi kita lakukan yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya mau lakukan yang terbaik. Pengampunan dosa akan selalu menghasilkan perbuatan kasih. Tidak bisa enggak. Karena apa? Karena kita menyadari saya sudah diampuni. Dosa saya sudah diampuni. Pelanggaran-pelanggaran saya ditutupi. Dan kesalahan saya tidak diperhitungkan Tuhan. Maka apa yang bisa saya buat Tuhan? Selalu ada yang bisa kita buat. Selalu ada yang bisa kita lakukan, saudaraku. Makanya saya gak habis pikir kalau ada orang yang sudah menerima anugerah, menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, namun gak mau lakukan sesuatu untuk Tuhan. Aduh, itu dipertanyakan. Sebenarnya dia sadar gak sih dosa sudah diampuni? Sebenarnya dia sadar gak sih pelanggaran-pelanggaran sudah ditutup? Gak usah jauh-jauh lah kalau keselamatan. Kalau kita punya utang banyak gitu ya. Tiba-tiba orang yang kita hutangin, tiba-tiba kita gak bisa bayar. Tiba-tiba dia bilang, udah lu gak usah bayar deh. Udah gua hilangkan semuanya. Kita nangis-nangis pasti. Kita cuma bilang, apa yang bisa saya lakukan bos buat lu? Gue bisa buat, gue lakukan sesuatu karena lu udah ngilangin dosa. Gue udah ampunin dosa, udah ampunin utang-utang gue. Pasti kita akan buat seperti itu kepada manusia kan. Karena kita sadar kita gak bisa bayar. Karena kita sadar kita gak mampu untuk bayar. Demikianlah dosa-dosa kita. Kita gak bisa menghilangkan, kita gak bisa meniadakan dosa-dosa kita. Namun Yesus dalam anugerah dan kemurahannya mengampuni kita. Lalu kita tiba-tiba gak buat sesuatu. Aduh, di mana rasa terima kasih kita? Itu sebabnya kita belajar hari ini melalui perenungan firman Tuhan ini. Yuk kita seorang yang kalau udah sadar dosanya udah diampuni, pelanggarannya tidak diperhitungkan, kesalahan-kesalahannya ditutupi oleh Tuhan. Masa kita gak mau buat sesuatu sih buat Tuhan? Masa kita gak mau lakukan sesuatu buat Tuhan? Saya percaya dorongan untuk melakukan kasih kepada Tuhan, kepada sesama, itu dihasilkan dari pengampunan dosa. Kalau kita adalah orang-orang yang sadar bahwa kita sudah diampuni, dosa kita sudah diampuni, maka kita pasti akan buat sesuatu untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ajak setiap umat Tuhan dimanapun engkau berada, engkau yang sudah menerima anugerah melalui karya keselamatan Yesus Kristus di atas kayu salib, do something, lakukan sesuatu, jadikan hidupmu berguna buat kemuliaan Tuhan, jadikan hidupmu berdampak untuk kemajuan Tuhan, pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Lakukan sesuatu selama masih ada kesempatan, karena kita sudah menerima anugerah, kita sudah menerima pengampunan dosa yang tidak layak kita terima dan tidak akan pernah bisa kita gantikan dengan apapun. Dan itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Lakukan sesuatu, karena orang yang dosanya sudah diampuni, dia pasti akan berbuat kasih. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini Engkau mengingatkan kami, Engkau menyadarkan kami kembali, kami harus jadi orang-orang yang tahu berterima kasih. Kami sadar dosa kami sudah diampuni oleh karya-Mu, karya salib-Mu di atas kayu salib. Engkau berkata sudah selesai. Dan kami bersyukur bukan dengan perbuatan baik kami, bukan dengan amal kami, bukan dengan peribadatan kami diampuni, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah Tuhan ingatkan kami, sadarkan kami selalu, sehingga pengampunan dosa yang Kau berikan bagi kami menghasilkan dorongan di hati kami untuk kami lakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan melalui hidup kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap apa yang kami kerjakan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, taruh sesuatu di hati kami, api yang menyala-nyala di hati kami untuk terus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa biar kasih karunia Tuhan terus Tuhan nyatakan dan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa
Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba ucapkan berkat. Yang sakit juga Tuhan jamah dan sembuhkan dimanapun mereka berada. Yang berbeban berat, Allah sudah memberikan kelegaan, kekuatan, damai daripada Tuhan mengalir di hati kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin.